jauh dari kata puas, bahwa kita sebagai masyarakat masih merasakan betul terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak populis dan kebijakan-kebijakan yang menyusahkan masyarakat. Mulai dari awal tahun, pemerintah menggulirkan wacana penundaan pemilu, lalu juga ada krisis bahan pokok, dan hari ini isu yang terbesar adalah terkait RKUHP yang kemudian draftnya tidak pernah dibuka ke publik semenjak September 2019. Tapi tentulah kalau kita ini tanyakan kepada para anggota DPR yang sedang merancang ini, yang menyetujui ini, tentu mereka akan bilang berbeda. Penghinaan dengan kritikan berbeda. Nah, kita ingin diperjelas itu. Apa yang dimaksud dengan kritikan, apa yang dimaksud dengan penghinaan. Karena kalau yang kita lakukan selama ini itu adalah kritik gitu. Bahkan bukan hanya kritik, apresiasi juga. Kita fairness saja gitu. Ya. Yang baik kita apresiasi, yang buruk, yang jelek ya kita kritisi. Jadi kacau nanti pengertian hak asasi manusia tuh. Karena martabat itu adalah hak individu untuk protes kalau dia diganggu dignitinya tuh. Nah, kalau yang diganggu adalah Kapolri, yang diganggu adalah presiden, yang kita ganggu jabatannya. Jadi kebijakan yang dia buat itu yang kita kritik, bukan orangnya. Jadi paham-paham dasar semacam ini yang hilang dalam filosofi pembuatan KUHP itu. Kenapa? Karena memang KUHP itu hanya dibayangkan sebagai alat pemukul supaya nggak mengganggu pemilu, nggak mengganggu presiden, kan buruknya di situ. Maka pasti dapat dipastikan bahwa indeks demokrasi kita akan turun lagi. Jadi kita memproduksi kekonyolan sebetulnya di mata internasional. Soliditas dan loyalitas aktivis pergerakan Solo Raya tak bisa diragukan lagi. Khususnya dalam mendesak dan menuntut Presiden Jokowi mundur. Mereka bertekad akan menggelar aksi turun ke jalan hingga Oktober 2024 nanti. Aksi menuntut Presiden Jokowi mundur akan terus dilakukan sampai bulan Oktober 2024. Kami akan terus mendesakkan tuntutan rakyat atas berbagai kezaliman yang terjadi, tutur Presidium Gerakan Rakyat Jawa Tengah, Rohmadi kepada KBA News di sela aksi di depan Balai Kota Solo, Kamis, 28 Maret 2024. Menurutnya, para aktivis pergerakan Solo Raya sangat serius mengawal tuntutan rakyat sebagai reaksi atas tindakan kesewenang-wenangan rezim Presiden Jokowi. Rakyat tidak diterima terus-terusan dibodohi dan dibohongi penguasa yang melampiaskan kerakusan kekuasaan. Dalam pandangan Rohmadi, gerakan rakyat harus terus dilakukan. Aksi turun ke jalan perlu terus digerakkan untuk menjebol benteng pertahanan kekuasaan yang telah mati rasa. Aksi jalanan jangan sampai surut dan menyerah sekalipun. Kami akan terus melakukan perlawanan dengan mengadakan aksi turun ke jalan. Tidak akan berhenti ataupun surut sebelum tuntutan terpenuhi. Terus bergerak, tegas aktivis berbadan gempal ini. Poin utama gerakan ini, kata dia, adalah mengawal digulirkannya hak angket oleh DPR RI serta prioritas mengawal sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini, imbuh Rohmadi, telah menjadi agenda penting dan mendesak para aktivis pergerakan Solo Raya. Agenda kegiatan tersebut akan terus dijaga dan dikawal hingga rezim Presiden Jokowi runtuh. Kami bersama kawan-kawan pergerakan Solo Raya akan terus mendesak dan memberikan tekanan massa, baik di daerah maupun di Jakarta. Ganti rezim, ganti sistem. Kembali ke UUD 1945, ungkap Rohmadi.